Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana wa la 'alaina ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas pertolongan dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada sore hari ini untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab atau melalui kitab kecil yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran yang berharga untuk keumuman kaum muslimin, yang dimulai dengan pelajaran pertama berupa pembahasan ayat-ayat yang pendek, dimulai dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas. Ini pelajaran yang pertama. Dan semuanya ada 18 pelajaran. Dan masih pada pelajaran yang pertama, yang pelajaran yang pertama ini terkait dengan pembahasan surat-surat pendek. Dipilihkan oleh penulis dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas. Dan kita sudah membaca beberapa surat-surat pendek ini. Pada sore hari ini kita ingin pilihkan yang paling belakang, yaitu dua surat yang paling belakang, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua surat ini dikenal dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Dikenal dengan surat apa? Al-Mu'awwidhatain. Pernah dengar surat Al-Mu'awwidhatain? Mu'awwidhatain itu artinya berlindung kepada Allah. Jadi surat ini untuk berlindung kepada Allah. Kita disuruh berlindung kepada Allah dalam surat Al-Falaq dan surat apa? An-Nas. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Karena dahulu orang-orang jahiliyah itu berlindungnya kepada siapa? Bapak Ibu, disebutkan bahwa mereka itu kalau mau mendatangi suatu tempat yang mereka khawatir akan ada gangguan, mereka berlindungnya kepada setan. Ketika mau masuk hutan atau mau masuk lembah, itu mereka berlindungnya kepada setan yang dianggap penunggu lembah itu. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jin, Allah menyatakan kana rijalu minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Dahulu orang-orang jahiliyah itu, mereka laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada
jenis laki-laki dari kalangan jin. Maka akhirnya jinnya apa? Merasa ditakuti, jadinya jinnya apa? Menambah-nambahi takut malah. Karena merasa ditakuti, malah jadinya jinnya itu menakut-nakuti. Ya. Yang benar adalah kita berlindung kepada Allah, bukan kepada jin, dan ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah karena Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya di dalam dua surat ini. Di dalam surat Al-Falaq, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, katakanlah di sini bisa arahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada manusia semuanya. Meskipun katakanlah ini turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya ini berlaku untuk seluruh umatnya. Jadi Allah memerintahkan apa? Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Robnya Al-Falaq. Al-Falaq itu apa nggih? Ya, waktu subuh. Waktu subuh. Oke. Waktu subuh. Aku berlindung dengan Robnya waktu subuh. Ya. Dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Ya. Malikin nas, dan maliknya manusia, yang menguasai, yang mengatur manusia. Ilahin nas, sesembahan yang benar dari sesembahannya manusia. Maksudnya siapa ini semuanya? Maksudnya Allah. Rabbul Falaq itu adalah Allah, Rabbun Nas juga Allah, ya. Malikin Nas juga Allah, Ilahin Nas juga Allah. Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah. Karena ini ada perintah untuk berlindung kepada Allah, maka berlindung kepada Allah ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Ya. Di dalam surat Al-Falaq disuruh untuk berlindung dengan Allah, tapi dengan kalimat Rabbil Falaq, yang menguasai waktu subuh. Falaq itu sebetulnya maknanya adalah membelah. Sehingga Rabbil Falaq bisa jadi juga maknanya yang membelah. Membelah apa? Membelah biji-bijian, sehingga kemudian tumbuh tanaman kan dari biji-bijian. Kenapa biji-bijian itu kemudian tumbuh tanaman? Bagaimana prosesnya itu? Setelah membelah, setelah terbelah kemudian muncul tunas, gitu ya. Setelah itu baru tumbuh tanaman. Ya, jadi falak itu dari kalimat membelah. Dan waktu subuh juga terbelah dari waktu malam. Yang tadinya gelap kemudian didatangkan oleh Allah waktu subuh. Maka Allah yang membelah waktu malam sehingga gelapnya hilang. Sakit difahami boten iki. Makna dari Rabbil Falaq. Jadi Rabbil Falaq itu bisa jadi maksudnya adalah yang menguasai waktu subuh, atau juga bisa Rabbil Falaq artinya yang membelah biji. Karena Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah yang membelah biji. Apa kaitannya dengan subuh? Membelah dengan subuh, karena subuh juga terbelah, yang tadinya malam dibelah oleh Allah jadi siang.
Kan dengan datangnya waktu subuh, maka telah pergi waktu malam. Datanglah waktu siang dimulai dengan terbit fajar. Dan itu yang bisa melakukan hanya siapa? Hanya Allah yang bisa mendatangkan waktu subuh, yang bisa menghilangkan waktu malam. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya bisa nunggu, nggih. Kita hanya bisa nunggu kapan nggih subuh. Yang mendatangkan waktu subuh ya hanya Allah. Maka dikatakan Rabbil Falak, yang bisa membelah biji sehingga tumbuh tanaman dari biji itu juga hanya Allah. Kita hanya bisa menaruh biji, ya, menanam, mudah-mudahan akan keluar tunas, terus apa? Tumbuh. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Karena bukan kita yang membelah biji tadi. Yang membuat biji tadi terbelah, kemudian keluar tunas, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan nama Rabbil Falak. Robnya Falak. Bisa artinya yang menguasai waktu subuh, atau lebih dari itu. Falak itu artinya yang membelah. Bukan hanya membelah malam saja, tapi juga membelah biji-bijian. Kita berlindung kepada Rabbil Falak, yaitu Allah. Dari apa? Dari apa? Dari kejelekan. Min syarri ma kholak. Dari kejelekan yang Allah ciptakan. Apakah Allah menciptakan kejelekan? Allah menciptakan kejelekan? Iya, Allah menciptakan kejelekan, dan Allah menginginkan adanya kejelekan meskipun Allah tidak mencintai. Jadi kadang-kadang Allah itu menginginkan sesuatu yang Allah tidak cintai. Kejelekan itu tidak Allah cintai, tapi Allah ciptakan. Dan kalau sudah Allah kehendaki, maka pasti terjadi, meskipun itu tidak Allah cintai. Apakah dengan kejelekan yang Allah ciptakan kemudian Allah jadi tercela? Ya tidak. Bahkan kita selalu memuji Allah. Selalu kita menganggap Allah itu maha terpuji, meskipun itu adalah kejelekan yang Allah kehendaki. Karena apa yang Allah kehendaki, dibalik apa yang Allah kehendaki, di sana ada hikmah. Dari kejelekan-kejelekan yang Allah ciptakan, apa hikmahnya? Bapak Ibu, ya ini hikmahnya. Jadi kita berlindung kepada Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejelekan. Kalau tidak ada kejelekan, ya kita tidak berlindung, berarti tidak beribadah. Ya, jadi Allah memang menghendaki sesuatu, yang apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, meskipun yang Allah kehendaki yang terjadi itu belum tentu Allah cintai, tapi di sana ada hikmah, sehingga Allah selalu kita puji, selalu kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, meskipun yang kita rasakan adalah musibah, kejelekan. Kejelekan apa saja ini, Bapak Ibu? Makhluk yang Allah ciptakan yang ada kejelekannya apa? Ya macam-macam semuanya. Semua dari yang jelek yang Allah kehendaki. Termasuk pada diri kita, jiwa kita. Ada nggak kejelekan? Ada nggak kejelekan jiwa? Ada. Makanya kita dalam khutbatul hajjah itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan
jiwa. Jadi dalam diri kita ada jiwa yang jelek, yaitu jiwa yang la ammaratun bisu, ya. Yang mengajak kepada kejelekan. Pada jiwa kita itu ada hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan, ya. Tetapi pada jiwa kita juga ada nafsun mutmainnah yang tidak mau, ya, kepada kejelekan. Kalau kita bisa berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa, maka nanti jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Makanya supaya kita selamat dari kejelekan jiwa kita, kita berlindung kepada Allah, sehingga yang ada pada jiwa kita adalah jiwa yang mutmainnah. Yang dengan jiwa yang mutmainnah itu, maka seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disuruh masuk orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Nah, caranya pripun niku men biar dapat jiwa mutmainnah? Ya, caranya berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita, yang di situ ada hawa nafsu. Apalagi yang termasuk jelek ya setan. Setan jelek mau buatan itu. Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejelekan. Termasuk kejelekan adalah kejelekannya setan. Ngertos setan buatan? Setan itu sinten ya? Keton buatan ketinggal buat setan itu. Ya ana sing keton. Setan itu ada yang manusia. Setan itu ada yang jin, dan setan juga ada yang manusia. Nah, kita berlindung dari yang mana ini? Ya dua-duanya, setan jin dan setan manusia. Karena kedua-duanya jelek. Setan manusia juga mengajak kepada kejelekan. Setan jin juga mengajak kepada kejelekan. Bedanya apa ini? Kalau setannya jin itu bisa tembus tembok. Jangan di kamar dewekan, kamarnya dikunci, jendela dikunci. Setan jin bisa masuk apa enggak? Bisa masuk. Tapi setan manusia dia nggak bisa masuk kalau dikunci semuanya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan yang Allah ciptakan. Kejelekan ini mencakup semua jenis kejelekan. Ada juga kejelekan binatang. Ada binatang-binatang yang jahat, yang membahayakan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan binatang-binatang yang bisa berbuat jelek kepada kita. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sudah sampai sini nggih? Paham mboten niki sampai ngriki? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari Robnya falak, dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan ya makhluk. Terus berlindung kepada Allah dari kejelekan apa? Min syarri ghasiqin, dan dari kejelekan ghasiq. Ghasiq ini apa? Dari kejelekannya gosik ini kenapa nggih? Bapak Ibu, boleh diwaca kok. Aben sore diwaos nggih, enjang diwaos. Kok niki diwaos aben enjang kan sonten? Setiap sholat juga setelah selesai sholat juga dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dibaca. Gosik ini artinya malam. Di antara makna ghosik itu apa
malam. Makanya Allah berfirman apa? Aqimis sholat, tegakkan sholat. Kapan? Lidulukis syamsi, dari sejak duluknya syams, duluknya matahari. Duluknya matahari itu apa? Tergelincirnya matahari. Setelah matahari tergelincir, masuk waktu apa? Waktu duhur. Jadi kepengen kertas waktu duhur, mataharinya tergelincir atau belum? Tergelincir dari pundi, dari tengah-tengah, dari atas ke arah barat. Jadi yang tadinya apa nggih? Bayang-bayang niku, srengenge niku antar bayang-bayange. Bayang-bayang bahasa Jawa apa? Ayang. Ayang-ayang ya. Ayang-ayangnya mau nang wetan, teng kulon, karena matahari dari arah timur terbit, bayangannya ayang-ayangnya teng kulon. Terus tambah dhuwur, niki ayang-ayangnya tambah pendek, terus hilang pas matahari di atas. Matahari geser, ayang-ayangnya muncul ke arah ke arah timur. Tadi di barat ya. Tadi di barat, lama-lama hilang, kemudian muncul di arah timur. Nah, ketika muncul di arah timur, melebet waktu nawa duhur. Gampang nih kok, kayu lah, kayu ditancepaken teng itu tengajengan niku. Kayu ditancepaken sekilan apa rong kilan. Pada bayangannya wis nang pundi? Teng wetan, berarti sudah masuk waktu duhur. Nah, Allah memerintahkan tegakkanlah sholat setelah matahari tergelincir. Jadi telah masuk waktu duhur. Ila ghosakil lail. Sampai kapan? Sampai ghosak. Sampai datangnya malam. Itu. Jadi ghosik niku malam. Berlindung kepada Allah dari kejelekannya malam. Ida waqob, kalau sudah betul-betul sudah betul-betul datang, sudah gelapnya sudah mengenai seluruhnya, gelapnya itu sudah meliputi bumi. Jadi betul-betul betul-betul sudah gelap. Kalau zaman dulu ya kelihatan karena tidak ada lampu. Di zamannya Nabi, maksudnya zamannya bapak ibu waktu masih kecil ya mungkin juga kelihatan banget karena tidak ada listrik, meskipun ada petromak ya, sentir. Nah, zamannya Nabi ya kelihatan banget, gelap itu sudah meliputi bumi. Nah, kenapa kita berlindung pada dari kejelekan waktu malam? Mengapa kita berlindung kepada Allah dari kejelekan waktu malam? Karena di waktu malam itu keluar kejelekan. Binatang-binatang yang berbahaya berani keluar di waktu malam. Di waktu siang nggak berani. Tapi kalau waktu malam keluar itu. Oh, maling ya? Oh, nggih, malingnya malam juga nggih. Maling sing mlebu omah, maling sing mlebu kebon, binatang yang ngambil buah, binatang yang nyuri makanan juga di waktu malam. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari jeleknya waktu malam. Kalau sudah datang, sudah meliputi bumi. Ya. Ada juga yang menafsirkan ghosik niku bulan. Kalau sudah datang bulan. Kenapa? Karena kalau datang bulan berarti sudah malam. Terus berlindung kepada Allah dari napa malih? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejelekannya an-nafasat. Napa niku nafasat? Nafasat niku napa?
Diartikan atau di tafsirnya itu dikatakan as-sahirat, nenek-nenek sihir. Kok pakai nenek-nenek ya, pakai kakek-kakek. Ya karena yang banyak menyihir dahulu adalah para wanita yang menyihir, dari kejelekannya tukang-tukang sihir, tapi di sini disebut dengan perempuan. Ya berarti kita terjemahannya apa nih? Nenek-nenek sihir, wanita-wanita yang menyihir fil uqad, pada uqad niku bunggulan apa niku napa nggih? Sing diikat-ikat niku. Bisa kain, bisa rambut, bisa apa saja. Nah ini gue nek wis diikat, dibunggul, diikat-ikat, kain apa rambut dibunggul, kemudian ditiup. Ya, setelah membaca mantra, setelah memanggil setan. Ini jangan dipraktekkan ya. Ini jangan dipraktekkan karena ini sihir. Jangan kita bermain-main dengan apa sih? Sihir. Karena yang akan datang itu setan. Ya. Meskipun bermain-main, jangan kita bermain-main dengan sesuatu yang diikat-ikat terus ditiup-tiup. Karena itu meniru-niru tukang sihir. Dan orang yang melakukan sihir, ya, ini bisa keluar dari Islam. Karena dia akan meminta kepada setan, dan setan akan membantu, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus mengorbankan agamanya. Maka hati-hati. Ya, syaratnya itu bisa jadi apa? Setannya nyuruh kita supaya jangan sholat. Setan nggak akan bantu gratis, ya. Mungkin disuruh tidak sholat, mungkin disuruh sembelihan, terus kepalanya dipendam. Berarti beribadah kepada selain Allah dengan sembelihan. Atau nyembelih tapi bukan pakai bismillah, tapi pakai bismillah. Bis itu dengan nama, bismi itu dengan nama siapa? Mungkin namanya setan dipanggil. Bismi siapa gitu, terus disembelih. Itu berarti dia nyembelihnya dengan memanggil nama setan. Ini kesyirik, ya. Ini adalah kekufuran. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra." Sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bukan orang yang kafir, tetapi yang kafir adalah setan-setan yang ngajari manusia untuk melakukan apa? Sihir. Hati-hati dengan sihir, ya. Tidak perlu kita kemudian apa? Meminta bantuan setan untuk menyakiti orang. Maka di sini kita berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir, karena tukang sihir akan terus ada. Ya. Tukang-tukang sihir yang ingin menyakiti manusia dengan bantuan setan itu akan terus ada. Makanya kita mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca pagi, dibaca sore, dibaca waktu sedang senggang, dibaca, tidak apa-apa dibaca. Supaya apa? Supaya tidak terkena sihir. Sihir itu bisa terjadi apa enggak sih? Bisa. Kejelekan atau kebaikan itu? Kejelekan. Loh kok terjadi? Berarti Allah menghendaki. Iya, menghendaki, tapi Allah tidak mencintai. Loh kok terjadi? Karena ada hikmah. Nabi SAW juga pernah
pernah disihir. Nabi SAW pernah disihir. Kemudian apa yang dilakukan ketika Nabi disihir? Allah menyuruh malaikat Jibril untuk meruqyah. Jadi yang terkena sihir diantaranya diobati dengan ruqyah. Ruqyah itu apa? Membaca Al-Quran niatnya untuk ngobati. Karena sihir itu bisa membuat orang jadi lupa sama istrinya, istri lupa sama suami, bapak lupa sama anak, anak lupa sama bapaknya, sama ibunya, bisa dengan sebab sihir. Dan sihir itu nyata. Bagaimana cara menghilangkannya? Dibacakan saja Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dibaca. Nanti insya Allah dengan izin Allah sihirnya akan apa? Akan hilang. Min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejelekan orang yang hasid, orang yang hasad. Namanya hasid. Orang yang hasad nama bahaya. Nah, bahaya. Orang hasad itu orang apa sih hasad itu? Orang yang tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat. Jadi dia memerangi nikmat Allah. Allah kalau sudah menghendaki orang dapat nikmat, ada yang bisa menghalangi apa tidak? Gak ada yang bisa menghalangi. Tapi ini orang ini hasad, tidak suka. Berarti bermanfaat nggak buat itu? Ya nggak bermanfaat, karena Allah kalau sudah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Buat apa kemudian hasad? Apakah hasadnya bisa menghalangi nikmat Allah? Tidak. Bahkan dia telah terjatuh kepada kejelekan, ya, telah terjatuh kepada kejelekan. Dan kejelekan ini bisa membuat apa? Dirinya memiliki apa? Penyakit yang pandangan matanya itu bisa menjadi sebab terkena penyakit pada seseorang yang disebut dengan apa nih? Disebut dengan apa? Ain. Penyakit apa? Ain. Jadi matanya itu kayak apa nggih? Kayak pandangan yang beracun. Kalau ngelihat apa? Orang yang dilihat karena hasad yang ada dirinya, itu orang yang dilihat bisa sakit. Makanya kalau kita melihat orang, kita mengucapkan apa? Barakallahu fik. Karena mungkin saja kita memiliki hasad. Mungkin obatan? Nggak, sangat mungkin. Hasad itu hampir semua orang terkena. Hampir hasad itu tidak ada yang selamat siapapun dari hasad. Maka kita ketika melihat sesuatu yang berupa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita mendoakan barakallahu fiik. Karena khawatir jangan-jangan kita hasad, terus ketika memandang sesuatu yang kita pandang kemudian apa? Sakit. Atau kalau motor dipandang jadi apa? Motor dilihat sama orang yang hasad, akhirnya motornya pripun? Rusak. Motornya bisa rusak. Mobil dilihat sama orang yang hasad, mobilnya bisa rusak. Jadi kalau kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita mengucapkan apa? Barakallahu fi, atau barakallahu fi, supaya Allah memberkahi, supaya jangan sampai kita ya menjadi sebab musibah kepada orang lain. Itu namanya hasad. Ya. Paham betul nggih? Ini surat Al-Falaq. Jadi hasad berlindung dari orang yang hasad ketika dia sedang hasad, diantaranya berlindung dari terkena apa?
ain. Terkena ain. Nah, hati-hati karena bisa jadi kita menyangka orang itu orang yang paling baik pada kita. Tapi kan kita tidak ngerti hatinya. Ternyata hatinya hasad. Bisa itu. Ya, maka ya kita harus banyak-banyak berzikir. Kita juga harus banyak-banyak berzikir supaya orang yang hasad ketika melihat kita tidak menjadi sebab kita terkena musibah, tidak menjadi sebab kita kemudian sakit atau terkena musibah. Ya. Karena pandangan mata orang yang hasad itu ya, bisa menyebabkan kerusakan. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wal ainul haq. Ain, pandangan mata yang merusak itu betul-betul apa? Betul-betul benar adanya, nyata adanya. Ya. Jadi banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian surat yang berikutnya surat An-Nas. Ya, ini kan kita lagi membahas dua surat yang dikenal dengan Muawwidzatain, surat yang di situ kita disuruh berlindung kepada Allah. Surat yang berikutnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, kepada siapa ini perintahnya? Bisa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa juga kepada sinten? Kepada umatnya, ya, kepada kita semuanya. Kita diperintah oleh Allah. Apa perintahnya? Untuk berlindung kepada Rabbin nas, kepada Robnya manusia. Rob niku napa? Yang mencipta. Katakanlah aku berlindung kepada penciptanya manusia. Malikin nas, berlindung kepada yang menguasai, yang memiliki. Jadi kita itu dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kalau Allah menghendaki kita sakit, maka pasti apa? Sakit dong. Yang memiliki itu Allah, yang menguasai Allah. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan keberuntungan, ya akan beruntung. Kita itu ya, dikuasai oleh sinten? Oleh Allah. Allah mau berbuat apa saja kepada kita, bisa apa tidak? Bisa. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah yang mengatur manusia, yang menguasai manusia. Ilahinas. Ilahinas itu apa? Yang wajib diibadahi oleh manusia. Tapi manusianya beribadah kepada Allah, no, betul. Allah wajib diibadahi. Allah itu yang wajib diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Tapi kenyataannya ada nggak manusia yang beribadah kepada selain Allah? Ada. Ada yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Padahal seharusnya Allah yang diibadahi satu-satunya. Tapi begitulah. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi meskipun Allah tidak cintai, sehingga ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya, orang-orang musyrikin dahulu ibadahnya kepada pohon, kepada batu, kepada binatang. Padahal manusia lebih baik dari binatang, tapi malah beribadahnya kepada binatang. Ini terjadi ya di masa jahiliyah. Orang-orang musyrikin sesembahannya niku sinten? Kathah. Banyak sesembahannya orang musyrikin itu. Dan semuanya dikatakan sebagai orang musyrik. Ada yang beribadah kepada matahari, ya dikatakan musyrik. Ada yang beribadah kepada bulan, juga dikatakan musyrik. Beribadah kepada batu, ya musyrik. Beribadah kepada pohon, ya musyrik. Kalau beribadah kepada nabi, musyrik apa enggak?
Ya musyrik juga. Jangan dianggap kalau kepada Nabi nggak musyrik, kepada Nabi juga musyrik. Ada yang beribadah kepada Nabi Isa, ada yang beribadah kepada ibunya Nabi Isa. Siapa ibunya Nabi Isa? Maryam. Ada yang beribadah kepada orang soleh, orang yang sudah mati, sudah meninggal, tapi malah diibadahi, didatangi kuburannya, berdoa, memanggil orang yang sudah mati tadi untuk meminta kepada Allah. Itu musyrik apa enggak? Ya musyrik. Apa ada? Itu ada di zaman jahiliyah itu Allah menyatakan bahwa orang-orang musyrikin itu wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang selain Allah itu mereka yakini tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Mereka sudah yakin orang-orang musyrikin itu bahwa selain Allah nggak bisa memberi apa-apa. Tapi kenapa diibadahi? Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Kami beribadah kepada selain Allah untuk menjadikan selain Allah itu sebagai perantara kepada Allah. Berarti siapa itu? Ya orang-orang soleh. Dianggap kalau beribadah kepada orang soleh, nanti orang soleh itu bisa memintakan kepada Allah. Nah, ini namanya musyrik kalau seperti ini, karena dia beribadahnya kepada selain Allah meskipun dia adalah orang soleh. Orang soleh ya manusia, makhluk, tidak boleh diibadahi. Yang diibadahi hanya Allah. Maka dikatakan ilahin nas. Nah, sudah membaca ayat ini masih beribadah kepada selain Allah. Allah sudah mengatakan berlindunglah kepada yang diibadahi oleh manusia, yang wajib diibadahi oleh manusia hanya Allah saja. Sesembahan yang benar itu hanya Allah saja. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita baca. Kita sudah mengatakan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kan dalam doa nomor itu tasyahud, Nabi mengajarkan doa tasyahud itu seperti mengajarkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau membaca doa tasyahud harus benar bacanya persis sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi ini ngajari doa tasyahud seperti mengajari Al-Quran. Berarti nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh kurang-kurangi. Ini harus dihafalkan doa tasyahud karena itu hukumnya rukun dalam tasyahud akhir. Kita harus bisa membaca dengan benar. Nah, yang belum bisa belajar supaya membacanya benar, doa tasyahud itu pripun. Nah, di antara doa tasyahud itu ada kalimat at-tahiyatu lillah. Apa at-tahiyat itu? Pengagungan. Pengagungan itu hanya untuk Allah, yang diagungkan cuma Allah. Seperti apa? Seperti sujud. Sujud itu pengagungan. Jangan sujud kepada selain Allah, nggak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah. Pengagungan itu hanya untuk Allah. Tapi ya itu kadang-kadang kita mengucapkan tapi tidak faham. Sudah mengatakan at-tahiyatu lillah, sujudnya kepada selain Allah misalnya. Maka Bapak dan Ibu, ya, kita terus berusaha untuk belajar, ya, mempelajari agama Allah yang diturunkan oleh Allah, dan agama Allah itu berupa Quran, berupa hadis. Maka kita pelajari Quran, pelajari hadis, kita pahami dengan benar supaya kita menjadi orang yang betul-betul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, istiqomah di atas agama yang benar. Karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, itu sudah disampaikan semuanya. Ini agama ini sudah disampaikan semuanya. Dan agamanya jelas nama buatan. Jelas agamanya. Sampai Nabi mengatakan taraktukum mislal bayda.
Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih seperti agama yang jelas yang seperti warna putih. Jadi Allah meninggalkan Nabi Muhammad SAW meninggalkan umatnya itu dalam keadaan agamanya sudah disampaikan semuanya dengan jelas seperti kain yang putih, seperti kertas yang putih. Jelas apa enggak kalau putih itu? Kalau ada noda kelihatan enggak nodanya? Kelihatan. Sampai lailuha kana hariha, malamnya saja, malamnya itu kayak siang. Saking jelasnya ini. Saking jelasnya agama Islam. Nah, jadi kewajiban kita ya belajar. Kalau belajar nanti jadi jelas. Kalau nggak jelas ya karena tidak mau belajar. Kalau kita mau belajar maka jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Agama ini sangat jelas. Tinggal kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah, dengan hadis, kita pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Kalau lepas, yang diikuti bukan lagi Quran, bukan lagi hadis, akhirnya bertentangan dengan Quran dan hadis, ya tersesat. Karena orang-orang jahiliyah dulu niku ketika dikatakan ikutilah Al-Quran dan hadis, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada orang-orang jahiliyah ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, sudah ngerti nih Al-Quran begini, hadisnya begini, tapi orang-orang jahiliyah dahulu apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami nggak mau ngikuti Quran sunat, tapi kami maunya ngikuti kebiasaan bapak-bapak kami dulu. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, apakah mau diikuti juga? Kalau bapak-bapak dulu itu ternyata tidak di atas petunjuk, apa mau diikuti juga? Ternyata mereka tetap mengikuti, meskipun tahu kalau perbuatan itu tidak ada petunjuknya dari Allah, tapi tetap diikuti. Padahal sudah ngerti tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tapi tetap diikuti. Itu namanya fanatik. Pertos ya, fanatik ya. Ta'assub. Tidak peduli salah nggak apa-apa, yang penting itu adalah ucapan orang yang saya idolakan, terus diikuti, padahal ngerti kalau itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan apa? Dengan hadis. Maka Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini sudah jelas, tinggal kita belajar dengan sungguh-sungguh, terus kita berpegang kuat dengan Al-Quran, dengan hadis, maka insya Allah kita akan berada di atas siratal mustaqim. Kita berlindung kepada Rabbin Nas, kita disuruh berlindung kepada Malikin Nas, kepada Ilahin Nas, dari apa? Min syarril waswas. Waswas itu apa? Dari kejelekan waswas. Waswas itu apa? Setan. Setan itu namanya waswas. Ya. Dan setan itu khonnas. Khonnas itu apa? Kabur. Yang kabur, kapan kabur itu? Kabur kalau disebut nama Allah. Lari kalau disebut nama Allah. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diberitakan setan itu kalau dengar adzan itu lari sekencang-kencangnya. Itu setan itu, sampai kepentut-pentut. Itu berita dari sini, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adanya pun rampung, datang lagi, segera datang lagi. Itu namanya setan yang khonnas. Kalau apa namanya disebut nama Allah, dia lari. Kalau ada zikir, dia lari. Ada yang baca Quran, dia lari. Berarti supaya setan jangan dekat, kita harus banyak
berzikir, ya, supaya setannya lari. Maka kita berlindung kepada Allah dari waswas al-khannas, setan yang lari, yang menjauh, ya, yang apa nggih? Mundur apa? Kabur gitulah. Lari ketika disebut nama Allah. Maka jangan lupa ya, kita selalu menyebut nama Allah. Mau masuk rumah bismillah, mau pakai pakaian bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau apa saja jangan lupa bismillah supaya tidak diganggu oleh setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu, yang mengganggu, yang membuat ragu, fi sudurin nas, pada dada-dada manusia, yang membuat ragu-ragu pada manusia. Ini kerjaannya setan, membikin yuwaswisu, ya, membisik-bisiki, yuwaswisu, yang membisik-bisiki pada dada manusia, minal jinnati wan nas, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Nah, kalau biar kita selamat dari setan dari kalangan manusia gimana? Kalau supaya selamat dari setan dari kalangan jin, kita berzikir, ya. Tapi kalau supaya selamat dari setan manusia gimana? Ya ajak kumpul, kalau itu sing ngajak-ngajak minum, sing ngajak-ngajak narkoba, ajak kumpul kalau nanti ya diajak, ya. Edek ya diajak. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, dan kita juga berusaha untuk selalu kumpul dengan orang-orang yang baik, ya. Jangan mendekat dengan orang-orang yang tidak baik, nanti akan ke bawah. Kecuali kalau mau nasihati, ya. Nggak bisa nggak nasihati, mengingatkan, ya. Kalau mengingatkan ya apa-apa. Tapi kalau cuma apa, kumpul, ya diajak lama-lama. Mula-mulanya malu, lama-lama apa? Sudah nggak malu lagi. Maka ini hati-hati. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, dan kita berkumpulnya juga bersama orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Oke, ini ada 2 surat yang sangat agung yang kita disuruh untuk membaca setiap hari, ditambah surat Al-Ikhlas. Kalau mau tidur itu disuruh baca ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nabi membaca kemudian diusapkan, ya, setelah membaca diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dibaca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu. Dibaca juga pada pagi hari dan sore hari. Ya, maka ini yang bisa kita pelajari tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki agama kita, memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk terus di atas siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.